Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker OK. Kali ini kita akan bahas tentang 5 mata kuliah paling susah di farmasi. Pertama-tama saya mau nyampein dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi justru untuk memperingatkan teman-teman supaya waspada nih. Kalau udah ketemu sama 5 mata kuliah ini, berarti belajarnya harus ekstra, harus berbeda dengan belajar untuk mata kuliah yang lain gitu. Nah, ini datanya saya dapat dari mana? Saya dapat dari teman-teman follower Instagram Apoteker OK. Jadi beberapa waktu lalu saya buka pertanyaan, mata kuliah apa yang paling sulit untuk kalian gitu kan. Nah, kebanyakan jawabannya tuh sama. Nah, di video ini saya urutin yang tersusah dari yang kelima sampai yang pertama. Langsung aja ya. Apa tuh yang kelima? Mata kuliah tersusah kelima adalah kimia medisinal. Nah, mata kuliah maksudnya. Mata kuliah kimia medisinal ini tuh isinya yang saya ingat adalah hubungan struktur aktivitas. Jadi, kita harus tahu struktur kimia obat itu kayak gimana. C-nya di mana, O-nya di mana, R-nya di mana gitu. Kita harus ingat itu, harus hafal. Terus nggak cuma harus hafal, kita juga harus tahu rantai mana nih yang membuat obat ini berkhasiat demikian gitu. Dan rantai mana yang membuat obat ini punya efek samping. Nah, nggak cuma sampai situ, lalu generasi berikutnya dari obat tersebut itu rantai apa yang hilang sehingga lebih ditolerir oleh tubuh gitu. Maksudnya efek sampingnya berkurang tuh karena rantai apa yang hilang. Kayak gitu dan lain sebagainya. Dan itu nggak cuma satu obat ya. Ada banyak obat dari berbagai macam kelompok. Itu harus dihafalin semua. Nah, itulah dia yang bikin kimia medisinal ini rumit, susah. Nah, makanya teman-teman kalau udah ketemu sama pelajaran lagi ya, mata kuliah maksudnya, mata kuliah kimia medisinal ini, teman-teman harus belajar ekstra dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya. Kemudian kimia analisis ini di urutan keempat. Kimia analisis ini banyak rumusnya dan banyak pakai logikanya. Jadi kita harus tahu nih, kita pakai rumus yang mana untuk menganalisis senyawa yang ini dengan alat yang anu gitu. Jadi hafalannya juga harus ada. Jadi ada hafalan, ada logika, dan ada rumus. Ada hitung-hitungan. Nah, itu dia yang bikin susah ya, karena kombinasi semuanya ada di kimia analisis ini. Saya juga dulu remet ya di kimia analisis ini, saya dapat C, terus saya ngulang baru bisa dapat B apa ya? Nggak dapat A deh kalau seingat saya tuh. Gitu. Terus yang paling susah nomor 3 adalah kimia organik. Kimia organik ini tentu saja ada hafalannya ya, seperti biasa. Terus pakai struktur kimia juga dan pakai logika juga. Jadi obat ini terus nanti dia bukan obat ya, senyawa dia ya belajarnya. Senyawa anu, dia nanti berubah jadi anu, lalu berubah lagi jadi ini, lalu berubah lagi jadi itu. Terus juga dibayangkan struktur 3 dimensinya gitu. Nah, ini juga sulit sih. Menurut saya juga sulit karena saya juga dulu ini nilainya C ya. Remet juga saya ini. Nah, apalagi yang bagian membayangkan bentuk 3 dimensinya itu loh. Itu yang paling saya nggak bisa sih. Sampai pas udah mau kerja juga, kan ada tuh di psikotes ya, bagian yang ngebayangin balok kalau diputar ke kanan terus diputar lagi ke belakang kayak gitu-gitu kan. Nah, lalu permukaannya tuh apa yang kelihatan, itu tuh saya paling nggak bisa jawab soal yang itu. Jadi makanya kimia organik ini juga sulit buat saya dan buat banyak teman-teman lainnya ternyata sulit juga gitu. Jadi teman-teman kalau udah ketemu kimia organik ya harus ekstra belajarnya ya. Lalu tersulit kedua adalah farmakologi. Nah, farmakologi ini ada hitung-hitungan gak sih? Seingat saya nggak ada ya. Cuman logika dan hafalan. Terus prosesnya tuh banyak banget ya. Jadi hafalannya harus kuat banget untuk yang farmakologi ini. Makanya kalau saya dulu itu diulang-ulang terus untuk yang farmakologi. Gak bisa sekali belajar langsung nyantol karena saya bukan tipe orang yang punya ingatan fotografi gitu ya, yang sekali lihat langsung ingat. Saya nggak punya ingatan itu, jadi ya harus diulang-ulang gitu. Terus yang tersulit pertama, dan semuanya banyak banget ini yang jawab, farmakokinetik. Farmakokinetik ini adalah banyaknya hitung-hitungan ya. Hitung-hitungannya gimana jelasinnya ya?
Jadi kalau ada obat dimasukin ke tubuh, nah misalnya nih ya, ada obat dimasukin ke tubuh jam 1. Nah, nanti dia habisnya itu jam berapa kira-kira? Gitu. Separuhnya dia habisnya itu jam berapa? Maksudnya habis separuhnya jam berapa? Ya gitulah pokoknya. Terus hitung-hitungannya tuh panjang banget dari atas sampai bawah. Saya dulu kalau nggak salah pas ujian nyampe 2 lembar apa ya hitungannya ya. Yang mana kalau kita salah di baris kelima, ya udah ke bawahnya salah semua gitu. Jadi kalau di farmakokinetik ini kuncinya adalah latihan terus, kayak kita pas SMA mau UN atau mau ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu kan ada latihan soal matematikanya harus sering. Nah, sama ini juga farmakokinetik itu latihannya harus sering. Jadi kita terbiasa untuk menghitung tanpa salah gitu. Terus sering-sering latihan soal, terus soalnya juga diulang-ulang, kayak gitulah. Ya, itu dia tadi 5 mata kuliah paling susah di farmasi. Mohon maaf di video kali ini agak belibet karena emang bikinnya jujur aja buru-buru. Mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan melalui ini. Kalau nggak salah semester berapa ya? Semester 5 ke atas apa ini ya? Oh, enggak sih. Kimia analisis itu dari semester 1 udah ada. Jadi dari semester 1 emang udah ada mata kuliah yang susah ya di farmasi itu. Nah, kalau udah ketemu mata kuliah yang 5 ini, ya harus ekstra belajarnya. Kalau yang misalnya mata kuliah lain cuman belajar 2 jam, kalau ini mungkin butuh 4 jam, 6 jam atau berhari-hari diulang-ulang terus gitu. Supaya nilainya bagus. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.